Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya akan melakukan pengecekan oli gardan di Yamaha Aerox saya. Karena saya rasa ini udah sangat lama sekali ya. Oli gardan di motor Yamaha Aerox saya belum diganti. Mungkin kisaran 10.000 atau di bawah 10.000 km. Karena pada saat terakhir saya ganti, saya campurin si oli gardan Castrol GL4 ini menggunakan Skyver Moly EP. Dan saya penasaran aja hari ini, pengen dilihat keadaan oli gardan Castrol manual GL4 setelah dicampur Moly EP dengan pemakaian, tepatnya saya lupa, yang jelas ini udah lama banget saya nggak ganti oli gardan. Oke, kita langsung buka aja si drain untuk oli gardannya. Di sini ada baut pembuangannya ya. Pakai kunci 12. Kita lihat hasilnya setelah oli gardan pemakaian yang lama, hasilnya seperti apa. Mungkin bisa kalian lihat juga ya. Ini warna oli gardannya setelah sekian lama saya pakai, dia agak sedikit gelap. Beda dengan di video saya sebelumnya, di video 4 tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, ketika saya ganti oli gardan si Castrol GL4 ini, warnanya masih tetap bening, khas warna kuningnya masih ada. Tapi kalau kita lihat yang sekarang, dia agak sedikit menggelap ya. Kita tunggu sampai semuanya habis. Ini agak lumayan banyak ya, karena saya biasa isi oli gardan itu sebanyak 220 mili. Kita tunggu hingga tetes terakhir. Oke, ini sepertinya udah netes semua ya. Saya akan tutup dulu biar tidak ada tetesan lagi yang nanti kena ban. Jadi saya tutup dulu. Nah, dan kita lihat hasil pemakaian dari oli gardan Castrol manual GL4 yang saya campur dengan Moly EP. Hasilnya jadi seperti ini ya guys. Warnanya dia lebih gelap. Kayak gini. Nah, kalau kita bandingkan dengan video saya sebelumnya, pemakaian oli gardan di Yamaha Aerox saya menggunakan Castrol GL4 ini di angka 14.000 km lebih ya. Warnanya seperti ini ya. Kayak gini nih. Kita buka HP satunya lagi ya. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau enggak, kalian nanti tinggal lihat aja video saya lainnya. Nanti saya sertakan di link deskripsi. 10.000 km. Karena memang udah lama sekali saya nggak pernah ganti oli gardan. Jadi saking keenakannya, sampai lupa hal yang harusnya saya cek, tapi saya lupa. Ini nggak boleh ditiru sama kalian ya. Jadi seperti itu ya guys. Masih agak sedikit kuning warnanya, berbeda dengan yang sekarang. Dia lebih pekat. Ini sih pastinya karena ada campuran Moly EP juga ya, sehingga warnanya menjadi seperti ini. Dan kalau kita lihat pun dia agak sedikit hijau-hijau ya. Kayak gini nih. Kalau kita lihat sih nggak ada gram-gram besi ya. Ini jadi masih kayak gini ya. Sebenarnya sih ini masih layak untuk dipakai, tapi saya akan ganti olinya dengan Castrol lagi, tapi tanpa campuran Moly EP.
Karena kenapa saya alasannya tanpa campuran moli EP lagi? Yang jelas dengan campuran moli EP membuat oli gardan ini jauh lebih kental dibandingkan tanpa campuran moli EP. Sehingga membuat kinerja gear ratio itu lebih senyap. Kalau lebih senyap biasanya itu jadi lebih berat. Makanya saya mau cobain lagi nih. Pakai oli Castrol GL4 ini tanpa campuran moli EP lagi. Sorry ya guys, lagi agak bindeng nih, lagi flu. Tapi mudah-mudahan suara saya masih jelas didengar ya guys. Dan perlu kalian ketahui juga, ini adalah oli gardan yang udah cukup lama saya pakai. Saya pakai si oli gardan Castrol manual GL4 ini udah sekitar 4 tahun sampai hari ini. Untuk segi performa dan kualitas, ini tetap pilihan yang paling bagus buat saya. Karena kemarin sudah uji coba pakai Rored juga. Yang ini nih, Pertamina Rored, hasilnya nggak memuaskan banget ya. Kalau pakai ini emang suara lebih senyap, tapi tarikan motor jauh lebih berat ya. Makanya saya balik lagi pakai yang Castrol manual GL4. Sempat juga saya pakai Mavic yang khusus gear oil ya. Ini nih, Extreme Pressure gear oil. Dan sama seperti Rored ya, untuk segi performa itu dia kurang baik. Tapi untuk mengatasi motor kalian yang udah suaranya berisik di bagian gear ratio ya, kalian bisa coba pakai oli Rored atau oli Mavic Extreme Pressure Gear ini. Ini udah cocok banget ya, khusus untuk motor kalian yang bagian gear rasionya udah berisik. Bisa pakai yang merek ini. Tapi kalau gear rasio motor kalian itu masih bagus dan sehat walafiat, saya sarankan tetap menggunakan Castrol manual GL4 ini. Dua merek ini udah saya pakai juga di Yamaha X-Trail saya, yang gear rasionya itu udah berisik dan suaranya senyap banget sekarang setelah ganti pakai si 2 gear ini. Kalau nggak salah sekarang itu masih pakai yang Rored dan itu juga udah lama nggak diganti. Nanti di video selanjutnya akan saya cek bagaimana kondisi si oli gardan Rored ini, Pertamina Rored MTF di Yamaha X-Trail saya. Apakah ada lagi remah-remahan atau gram-gram besi? Karena kalau pakai merek yang lain ya, apalagi merek bawaan motornya, itu pasti ada gram-gram besi. Karena memang kondisi gear ratio di Yamaha X-Trail saya itu udah nggak sehat banget. Pokoknya nanti di video selanjutnya kita akan bahas lagi, kita akan bongkar semua punya X-Trail saya. Bukan sekedar kita lihat olinya, tapi nanti di X-Trail saya itu kita akan bongkar langsung bagian gear ratio. Oke guys, habis ini saya akan melakukan penggantian lagi dengan takaran yang sama ya. Untuk oli gardannya masih pakai Castrol manual GL4. Buat ngukurin pasnya kalian bisa beli kayak gini ya botolnya. Untuk satu botol ini ukurannya 100 ml. Berarti kalau biasa ngisi 200 sampai 220 itu aman. Tinggal 2 kali ngisi dengan botol ini ya. Ini saya langsung isi aja. Dan ini untuk botol yang kedua ya. Pelan-pelan aja ngisinya, biar nggak berantakan ya. Jangan lupa kita lapin sebelum nanti kita tutup ya. Kalau udah selesai jangan lupa ditutup. Sekalian cek juga kondisi o-ringnya, apakah masih bagus atau udah jelek. Karena o-ring yang udah jelek, nanti kalau hujan dia biasanya sedikit rembes dan akhirnya si oli gardannya ini berubah jadi susu. Dan kita pastiin si tutupnya ini kencang banget ya. Jangan sampai nanti pas di jalan dia malah longgar-longgar terus kebuka, itu yang bahaya. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
tungguin lagi video selanjutnya. Kita akan sekali lagi ngebahas tentang oli gardan, khususnya di motor Yamaha X-Ride saya. Mudah-mudahan sayanya juga udah kembali sehat lagi ya. Jadi bisa ngelanjutin bikin video tutorial-tutorial lainnya di channel saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang selalu setia nontonin video dari saya, yang rela ngabisin kuota karena video dari saya itu rata-rata panjang-panjang ya durasinya. Semoga aja apa yang saya berikan di dalam video-video saya itu memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan saya ucapkan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.